Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah horor kolosal yang berjudul Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Bermula dengan adanya sebuah pedang sakti yang dimiliki seorang pendekar bernama Arya Klantara. Cerita ini ditulis oleh Nur Salim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Sediakan arak 4 guci, cepat! Pemilik kedai dengan wajah ketakutan tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Tubuhnya menggigil karena rasa takut dengan orang-orang beringas ini. Maaf, aden sekalian minta apa? Goblok! Apa telingamu tuh ya? Cepat sediakan arak 4 guci, juga makanan yang enak. Baik, Den. Tak lama kemudian, bersama seorang pelayan, laki-laki tua itu membawa 4 guci arak serta makanan-makanan lezat. Cepat! Iya, Den. Dengan tubuh gemetar, ditaruhnya 4 guci arak di meja, sedangkan pelayan menaruh makanan-makanan permintaan keempat lelaki kasar itu. Keempat lelaki kasar itu terbahak-bahak melihat wajah pucat pasi pemilik kedai yang masih berdiri di samping mereka dengan tubuh gemetaran. Hei, kenapa kau masih di sini? Maaf, Den, barangkali masih ada yang dipesan. Apa? Pesan? Siapa yang pesan? Apakah kau belum tahu siapa aku? Kau belum tahu kami ya? Dengar, kami adalah 4 siluman dari lembah kematian, anak buah Waragang. Ujar orang pertama dengan suara keras, seakan ingin menyombongkan diri dengan menyebut Waragang sebagai tokoh sesat yang sangat ditakuti. Ampunilah hamba yang buta ini, Den. Baik, pergi cepat, jangan sampai aku muak. Bukan hanya pemilik kedai itu yang ketakutan setelah tahu siapa keempat lelaki beringas dan kasar itu. Para pengunjung kedai juga begitu. Satu persatu mereka meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru. Di wajah mereka terlukis rasa takut luar biasa. Semakin pongah saja keempat laki-laki bertampang beringas dan kasar itu. Merasa kalau semua orang takut pada mereka, dengan tertawa-tawa mereka menyantap makanan. Namun tawa mereka seketika berhenti ketika dari luar terdengar tawa yang mampu menggetarkan hati mereka. Hihihi, ada siluman perkentayangan di pagi hari. Ejek sebuah suara dibarengi dengan munculnya muda-mudi kakak beradik. Salah seorangnya pemuda tampan berambut kusut masai, dialah Sima Klantara, dan seorang lagi gadis cantik berpakaian serba merah, Dewi Melati Klantara. Anak setan, siapa kau? Lancang sekali ucapanmu. Apa kau tidak mengenal kami ya? Wajah yang beringas semakin bertambah beringas karena marah. Tetapi pemuda yang dibentak bukannya takut, malah semakin memperkeras tawanya sambil menggaru-garu kepalanya. Bukankah tadi kau mengatakan kalian berempat siluman? Tangannya terus menggaru-garu kepalanya serta mulutnya cengengesan. Sementara dengan tingkah laku seperti orang yang tak waras, pemuda yang ternyata Sima Klantara itu kembali berkata, lucu sekali. Seharusnya orang seusia kalian belum pikun. Tapi ya mungkin inilah dunia, ternyata siluman pun bisa pikun. Wajah mereka merah membara. 4 siluman dari lembah kematian mendengar hinaan pemuda Sinting itu. Salah seorang dari mereka melontarkan paha ayam ke arah pemuda itu, disertai tenaga dalam penuh. Pintar bersilat lidah, ini untukmu. Terimalah lalu pergi dari sini. Jangan sampai kesabaran kami hilang.
Mata ayam yang masih utuh itu melesat seperti mata anak panah ke arah pemuda sinting itu. Tapi dengan mudah, Sima menangkapnya. Hal itu membuat 4 siluman dari lembah kematian cukup terkejut. Sedangkan pemuda itu dengan santai menggerogoti daging ayam. Dewi Melati melihat tingkah laku kakaknya hanya bisa tersenyum serta menggelengkan kepalanya. Terima kasih, kau baik sekali. Terimalah tulang ini. Tulang ayam itu melesat cepat, mengejutkan 4 siluman dari lembah kematian. Mata mereka menegang, tidak menyangka lemparan pemuda sinting itu sangat kuat. Mau tidak mau, mereka menundukkan kepala agar tidak terkena sambaran tulang itu. Tulang itu meluncur tepat di atas rambut mereka, lalu akhirnya tertanam dalam pada sebatang pohon yang ada di samping kedai. Semakin terbuka lebar mata keempat lelaki beringas itu menyaksikan pertunjukan tenaga dalam yang luar biasa itu. Namun kepongahan rupanya membuat mereka buta pada ilmu pemuda sinting itu yang jauh berada di atas mereka. Didahului bentakan keras, 4 siluman dari lembah kematian mencabut golok dan menyerang pemuda yang masih tertawa cengengesan sambil menggaru-garu kepalanya. Pemuda gemblung, rupanya kau perlu dihajar. Sima agak terkejut mendapatkan serangan begitu cepat dari keempat lelaki yang menamakan dirinya 4 siluman dari lembah kematian itu. Yang memang belum banyak pengalaman dalam rimba persilatan yang penuh kelicikan dan tipu daya. Tapi nalurinya menuntun agar serangan itu dielaknya dengan satu lentingan indah. Dimentahkannya serangan ganas itu menyebabkan golok para penyerang beradu di tempat kosong. Sima kembali cengengesan, tangannya menggaru-garu kepalanya lagi. Kenapa kalian mengeroyokku? Wah, celaka, kalian benar-benar orang jahat. Keparat, kupotong-potong tubuhmu pemuda sinting. Semua orang yang menyaksikan pemuda sinting itu dikeroyok oleh 4 siluman dari lembah kematian turut tegang. Mereka khawatir kalau pemuda tampannya bertingkah seperti orang tidak waras itu akan menjadi korban kebengisan dan kekejaman mereka. Namun untuk membantu pemuda sinting itu mereka tidak berani. Mereka tahu siapa 4 siluman dari lembah kematian, terlebih dengan Waragang. Tokoh yang terakhir akhir-akhir ini sangat ditakuti. Baik oleh tokoh rimba persilatan atau oleh tokoh kebanyakan, dia ditakuti karena kekejamannya. Belum ada tokoh rimba persilatan yang mampu menghadang sepak terjangnya. Semua yang mencoba menghalangi tidak ada yang dibiarkan hidup. Mereka dibantai bagi binatang tidak berharga. Kini seorang pemuda yang terlihat tidak waras berani menghadapi 4 siluman dari lembah kematian. Itu berarti secara tidak langsung telah menantang pimpinan mereka. Benar-benar nekat pemuda geblek itu. Apa dia tidak takut terhadap Waragang? Namanya saja pemuda sinting. Mana ada sih orang sinting yang takut? Iya, tapi kasihan juga dia semuda itu sudah sinting. Semoga pemuda sinting itu dapat mengalahkan bergundal Waragang. Muak rasanya aku melihat tingkah laku bajingan-bajingan itu. Benar. Mereka bukan hanya kejam tapi juga menculik gadis dan memperkosanya. Tindakan mereka benar-benar seperti iblis. Apa yang diharapkan kedua orang itu menjadi kenyataan. Pemuda tampan yang tindak tanduknya seperti orang yang tidak waras itu kini mampu menguasai keadaan. Bahkan kini ia mendesak 4 siluman dari lembah kematian dengan jurus-jurus yang aneh. Jurus-jurus yang menyerupai orang tengah menari-nari dan sesekali tampak menapak gemulai itu ternyata mampu membuat keempat lawannya kewalahan. Semua orang yang melihat pertarungan itu pun membelalakan mata dengan mulut berdecak kagum melihat gerakan pemuda aneh itu. Gerakannya memang kelihatan lemah, namun sesungguhnya sangat dahsyat dan cepat. Karena disertai tenaga dalam serta ilmu meringankan tubuh yang sempurna, berkali-kali pemuda sinting itu terkepung serangan golok 4 siluman dari lembah kematian. Sementara berkali-kali pula Sima mematahkan serangan lawan. Hanya dengan jurus-jurus yang terlihat sangat lucu dan aneh kalau orang yang tidak mengerti ilmu silat. Mungkin melihat gerakan pemuda sinting itu hanyalah sebuah gerakan main-main. Untuk apa tangannya menepuk? Untuk apa tubuhnya meliuk-liuk seperti menari? Padahal dia dalam ancaman maut keempat lawan yang menyerangnya bertubi-tubi.
Sementara bagi yang tahu ilmu silat justru akan berpikir 1000 kali untuk menghadapi gerakan aneh pemuda sinting itu. Itulah jurus Dewi Kayangan Menari, salah satu jurus langka. Pemuda setan, rupanya kau memiliki ilmu juga. Jangan bangga dulu ke barat. Kalau sejak tadi kau bisa mematahkan serangan kami, maka kali ini nyawamu akan hilang. Terimalah jurus 4 golok siluman membelah bumi. 4 siluman dari lembah kematian merangsek cepat. Mula-mula mereka mengangkat golok masing-masing ke atas kepala, kemudian menebaskan ke wajah disusul dengan tebasan ke samping kiri dan kanan. Gerakan mereka serempak sehingga rasanya sangat sulit bagi Sima untuk dapat melepaskan diri dari serangan itu. Celaka, matilah aku. Keluh pemuda sinting itu seraya menggaruk-garuk kepalanya. Mulutnya tetap cengengesan layaknya orang tidak waras. Ku belah tubuhmu, pemuda sinting. 4 bilah golok di tangan lawan mengarah dari atas kepala. Sima tersentak merasakan angin tebasan. Segera nalurinya memerintah agar ia mengelak segera dengan menggunakan jurus keras sakti. Pemuda sinting itu mencoba menyelamatkan diri dari maut, sebuah gerakan aneh seperti melepaskan lilitan benang yang menjerat tubuh. Hal itu ternyata mampu menyelamatkan nyawanya. Kini dengan menggerakkan tangan, Sima malah menghantamkan cengkraman ke selangkangan salah seorang dari pengeroyoknya. Jerit laki-laki itu sambil melepaskan goloknya dari genggaman, kemudian beralih memegangi kemaluannya yang pecah. Laki-laki itu melotot sesaat, kemudian terjerembab dengan tubuh bergelinjang sekarat lalu mati seketika. Ketika temannya tersentak, tubuh mereka tegang menyaksikan kematian salah seorang kawan mereka. Kemarahan mereka kian membludak, kemudian dengan mendengus, ketiganya kembali menyerang ke arah Sima dengan membabi buta. Hal itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi Sima karena mereka tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri. Dada mereka dipenuhi nafsu untuk segera membinasakan pemuda sinting yang telah membunuh salah satu temannya. Kucincang tubuhmu, setan sinting. Pemuda sinting itu menggaruk-garuk kepalanya. Setelahnya cengengesan, sesekali pengeroyoknya semakin marah dan langsung menggebrak dengan babatan golok. Mampus kau, pemuda gila. Golok itu melesat cepat ke arah Sima, namun dengan gerakan aneh tubuhnya berhasil luput dari serangan. Malah tanpa diduga tangannya menapak ke kening si penyerang. Orang itu menjerit, tubuhnya meluncur deras ke belakang dengan tangan memegangi keningnya yang hancur. Batok tengkorak kepalanya pecah sehingga dari mata, hidung, dan telinganya mengalir darah segar. Untuk sesaat tubuh laki-laki itu mengejang, kemudian meregang tanpa nyawa. Sima bertepuk tangan sambil berjingkrak-jingkrak seperti monyet. Tangannya sesekali menggaruk-garuk kepala sambil tertawa kegirangan. Sementara seakan apa yang terjadi hanya kejadian lucu yang mengundang tawanya. Hal itu membuat sisa pengeroyoknya semakin murka. Satu orang kembali melesat sambil membabatkan goloknya. Orang inilah yang sangat bengis di antara mereka. Kutebas kepalamu, pemuda setan. Golok di tangannya ganas mengancam kepala pemuda tampan itu. Sebentar lagi kepala Sima akan menjadi sasaran empuk. Orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi bergidik ngeri, tapi dugaan mereka meleset. Dalam sekejap, bayangan merah berkelebat lalu menggeser kakinya dengan melebar ke samping, namun mendorong miring tubuhnya ke arah kaki yang melebar. Tangan lawannya menggenggam golok melesat cepat di sampingnya. Secepat itu pula, tangan itu mencengkeram pergelangan tangan lawannya. Lalu tubuh laki-laki itu yang tengah melesat dibantingnya dengan kuat oleh sosok seorang gadis berparas cantik. Lelaki itu menjerit, tulang punggungnya langsung remuk akibat bantingan tadi. Sesaat mata orang itu mendelik bagai hendak melompat keluar, kemudian diam tidak berkutik dengan mulut bersimbah darah. Seorang lawannya yang masih hidup seketika ciut nyalinya menyaksikan bagaimana 3 rekannya mati. Laki-laki berwajah kasar itu mendadak pucat pasi dan serta-merta meminta ampun pada pemuda dan seorang gadis yang berpakaian serba merah. Ampunilah aku, Nisanak. Sima tertawa seakan menganggap hal yang dilakukan melatih adiknya itu lucu. Tangannya kembali menggaruk-garuk kepalanya yang digeleng-gelengkan perlahan. Hehehe, baru kali ini aku melihat hal yang amat lucu. Tadi kau menunjukkan kebengisanmu. Mengapa kini kau seperti tikus pikun?
Dunia ini memang aneh, Eyang. Ada kalanya orang yang mengaku waras bertindak seperti orang tidak waras. Tapi sebaliknya, orang yang dianggap tidak waras malah bertingkah bagaikan orang waras. Haha, benar-benar lucu dunia ini. Semua tertegun menyaksikan tingkah laku pemuda sinting itu yang dengan seenak perutnya Sima berlalu. Seraya menarik lengan adiknya, Dewi Melati yang masih kagum melihat ilmu silat saudara kembarnya itu yang begitu hebat dan sadis. Sima bernyanyi sambil meninggalkan semua orang termasuk seorang lawan yang terpaku bengong. Pendekar sinting, gumam lelaki kasar itu. Sementara itu kasakusuk merambat di sekitar tempat pertarungan sebagai satu upacara untuk kepergian Sima dan adiknya Dewi Melati. Ternyata pemuda tak waras itu seorang pendekar. Tapi pendekar sinting, dari mana dia datang? Gumam pemilik kedai dengan nada kagum setelah menyadari siapa sesungguhnya pemuda sinting itu yang telah mampu mengalahkan keempat tangan kanan Waragang. Sejak itulah orang-orang membicarakan pemuda yang terlihat seperti orang yang tidak waras itu. Tidak hanya rakyat biasa, tetapi tokoh-tokoh rimba persilatan pun membicarakan kehadiran seorang pemuda yang berulah gila-gilaan. Namun ilmu silatnya sangat sakti dan setiap Sima muncul mereka menyebutkan dengan sebutan pendekar sinting. Melati, sebaiknya sebelum aku dan kau kembali ke pesisir utara, hendaknya kita selidiki dahulu siapa lelaki yang disebut bernama Waragang di kedai tadi. Aku menduga mereka telah lama meresahkan penduduk sini. Aku setuju, Kakang. Kita tumpah saja mereka sampai ke akar-akarnya. Kita berpencar, Melati, agar kedatangan kita tidak diketahui kelompok mereka. Baik, Kakang. Kau harus berhati-hati. Jaga dirimu baik-baik, Melati. Kita akan bertemu di tempat kelompok mereka. Malam telah menyelimuti bumi dengan kegelapannya yang terasa mencekam. Angin malam yang dingin berhembus perlahan, meniup debu dan menggesek dedaunan. Desa Margajaya, tempat perguruan teratai suci yang dipimpin oleh Nyai Sukmawati berada. Tampak sepi, tak terlihat seorang pun yang lalu lalang di sana. Dari arah utara saat itu muncul sosok bayangan hitam berkelebat di perbatasan Desa Margajaya. Sementara diikuti oleh kemunculan beberapa sosok tubuh yang terbungkus pakaian hitam. Wajah mereka tertutup oleh kain hitam, hanya mata mereka saja yang terlihat. Sosok berpakaian serba hitam memakai cadar hitam itu melesat menuju perguruan teratai suci. Kemudian dengan berdiri di depan perguruan, salah seorang sosok berpakaian hitam itu berseru, Nyai Sukmawati, keluarlah! Murid-murid perguruan teratai suci tersentak mendengar seruan itu. Bergegas mereka bangun dan langsung terkejut ketika beberapa bayangan hitam tiba-tiba berkelebat menyerang. Perguruan diserang musuh! Teriak salah seorang murid perguruan yang membuat semua orang perguruan teratai suci terjaga dari tidurnya. Begitu juga dengan Nyai Sukmawati. Ketua pemimpin itu usianya sekitar 35 tahun, dengan wajah menggambarkan ketenangan. Kurang ajar, siapa yang telah lancang membuat keonaran? Nyai Sukmawati marah, matanya menyapu ke sekelilingnya di mana orang-orang bertopeng hitam telah mengepung perguruannya. Aku. Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan biru muda dilihat dari tubuhnya yang ramping. Jelas bayangan hitam itu seorang wanita muda. Sayangnya wajahnya tertutup cadar hitam dan tidak begitu jelas, membuat Nyai Sukmawati tidak dapat mengenali wajahnya. Siapa kau? Aku pendekar beraliran putih. Berdebah, aku tidak percaya. Aliran golongan putih mereka tidak pernah membuat keonaran sepertimu. Terserah kau saja, Nyai Sukmawati. Yang pasti aku datang untuk mencabut nyawamu. Bersiaplah. Melihat lawan telah menyerang, Nyai Sukmawati tak mau tinggal diam. Dia pun segera melompat untuk menghadapi serangan. Sedangkan tangannya bergerak membentuk sebuah kebutan dan cakarannya keras. Tangan Nyai Sukmawati mencengkeram ke arah lawan. Namun dengan cepat wanita bercaping daun pandan yang mengaku tokoh beraliran golongan putih, tubuhnya digeser ke samping, lalu dengan cepat balik menyerang dengan tendangan. Nyai Sukmawati menarik cengkeramannya. Dengan berputar dia membalas serangan lawan.
Dengan bergerak menendang diteruskan dengan pukulan tangan kanan ke dada lawan. Suasana perguruan teratai suci yang semula tenang dan sepi menjadi riuh. Pertarungan antara para penyerang yang memakai topeng hitam melawan murid-murid Nyai Sukmawati berjalan dengan seru. Jeritan kematian memecah kesunyian malam diiringi cipratan darah. Nyai Sukmawati terus menggebrak dengan serangan-serangan keras yang dikeluarkannya. Melihat serangan lawan yang telah menggunakan jurus-jurus mematikan, lawannya yang tidak lain Murti murid setan merah tidak mau tinggal diam. Segera pandangannya dicabut dari sarungnya. Dengan pedang di tangan, Murti balas menyerang. Pedangnya bergerak membabat dan menusuk ke tubuh lawan dengan ganas, diikuti oleh pukulan dan tendangan yang juga berbahaya. Dengan jurus andalannya, Murti berusaha mendesak lawan. Pedangnya menderu-deru, menebas dan menusuk ke tubuh lawan. Nyai Sukmawati terkesiap, matanya membelalak menyaksikan serangan lawan yang sangat cepat. Sepertinya lawan tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun, bahkan sekedar untuk menarik nafas. Pedang di tangan lawan tidak ubahnya malaikat maut yang terus mencari mangsa. Nyai Sukmawati semakin tegang mendapati serangan lawan yang susul menyusul tiada putusnya. Nyai Sukmawati berusaha mengelakkan serangan lawan yang gencar, namun pedang di tangan lawan bagai memiliki mata saja. Pedang di tangan Murti terus mencecar. Ketua perguruan teratai suci itu dengan tebasan-tebasan yang membahayakan. Hal itu membuat Nyai Sukmawati semakin terdesak. Nyai Sukmawati memeki keras ketika dadanya tersayat pedang lawan. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan mata membelalak. Murti tak puas sampai di situ. Meski lawan dalam keadaan sekarat, pedang di tangannya memburu ke arah Nyai Sukmawati, siap merenggut nyawa wanita pemimpin perguruan itu. Namun pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan merah berkelebat menangkis kelebatan pedang Murti. Murti mengeluh, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan mata membelalak, memandang sosok wanita berpakaian serba merah. Pedang di tangan gadis itu bersinar merah kekuning-kuningan. Rupanya kau membunuh lawanmu mengatasnamakan aliran golongan putih. Iya, berdebah. Rupanya kau sengaja melakukannya. Katakan siapa yang mendalangimu. Itu urusanku. Kurang ajar. Rupanya kau mencari mampus. Bersiaplah. Dua gadis cantik pandai pedang itu saling berhadapan-hadapan. Satu memegang pedang bersinar merah kekuning-kuningan, yang lain memegang pedang bersinar merah keperakan. Mata mereka yang indah saling menatap tajam. Dua ilmu pedang sakti akan saling bertarung untuk menentukan siapa di antara mereka yang paling hebat. Satu pedang walet merah, sedangkan yang satunya pedang maut. Dewi Melati membuka jurus pertama dengan jurus walet membelah awan. Pedang di tangannya bergerak cepat. Dari bawah ke atas seakan pedang itu berusaha membelah langit. Sementara itu, Murti tidak mau tinggal diam. Segera digunakannya jurus pembuka yang tidak kalah hebat. Jurus pedang siluman murka dilancarkannya. Pedangnya bergulung cepat membuat sinar merah laksana kabut yang menutupi tubuhnya. Tubuh keduanya melompat ke belakang, kemudian dengan sigap kembali menyerang. Pedang di tangan mereka bergerak ke sana kemari memburu tubuh lawan. Pertarungan seru dua gadis yang memiliki ilmu pedang tingkat tinggi itu terus berlangsung, membuat semua murid perguruan teratai suci dan anak gerombolan Murti seketika menghentikan pertarungan. Para murid teratai suci dan beberapa orang bertopeng hitam terpaku menyaksikan pertarungan hebat antara dua gadis cantik bersenjata pedang. Dewi Melati kembali membuka jurus. Sementara kali ini dengan jurus pedangnya bergerak mendatar, kemudian diangkat tinggi-tinggi, lalu diteruskan dengan sabetan ke arah bawah. Sekeliling tempat itu seketika menjadi terang oleh sinar merah kekuning-kuningan yang keluar dari walet merah di tangan Dewi Melati. Keduanya kembali berkelebat, bergerak menyerang dengan babatan dan tusukan pedang. Gerakan mereka sangat cepat, rasanya sulit untuk diikuti mata yang tampak hanya sinar merah kekuning-kuningan yang berbaur dengan sinar merah keperakan. Beberapa kali pedang di tangan mereka saling beradu, tubuh keduanya sesaat melompat ke belakang. Mata keduanya saling pandang dengan tajam, namun didahului suara menggelegar, keduanya kembali menyerang dengan sabetan pedang.
Dewi Melati kali ini telah mengeluarkan jurus pedang pamungkas yang sangat dahsyat. Murti tersentak menyaksikan jurus yang aneh. Agak tegang juga dia menyaksikan jurus yang tengah diperagakan Dewi Melati. Nyalinya seketika menciut jika ingat akan korban jurus yang tengah diperagakan lawannya yang berpakaian serba merah itu. Apakah kau yang disebut-sebut walet merah? Ada apa? Apakah kau mau menyerahkan diri dan mau bertanggung jawab atas semuanya? Iya, hentikan jurus pedang itu. Aku mengaku kalah. Baik, ikutlah denganku. Kalian, orang-orang golongan aliran hitam, hentikan. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan menghabisi nyawa kalian. Pergilah kalian, katakan pada pimpinan kalian, aku akan ke sana. Seru Dewi Melati lantang. Semua anggota Waragang tidak ada yang membantah. Mereka lari terbirit-birit. Dewi Melati pun segera melesat membawa tubuh Murti. Sementara pada saat itu di perguruan gerombolan Waragang tampak seorang pemuda tampan rambutnya kusut masai. Pemuda tampan yang tidak lain Pendekar Sinting benar-benar marah setelah tahu dalang semua kerusuhan di rimba persilatan. Dengan tingkah laku seperti orang yang tidak waras, Pendekar Sinting terus bergerak menyerang ke sana kemari. Tak henti-hentinya meminta korban setiap kali ia melancarkan ajian yang ia miliki. Jeritan kematian menyapu malam yang sepi. Sejauh itu pertarungan tampak belum akan berakhir. Para pemimpin gerombolan Waragang pun belum menampakkan batang hidungnya. Hal itu membuat Pendekar Sinting mengamuk ganas. Dengan berteriak-teriak seperti orang kebakaran jenggot, Sima berusaha memanggil orang-orang itu. Pimpinan gerombolan Waragang, keluar kalian! Sementara di dalam bangunan besar perguruan gerombolan Waragang, Gandon dan Waragang sendiri tengah membicarakan jalan yang harus mereka tempuh. Baru Pendekar Sinting saja yang datang, mereka telah dibuat repot, apalagi jika yang lainnya muncul. Celaka, dia memang bukan pendekar sembarangan. Baru dia yang datang telah kerepotan begini. Tidak ada waktu bagi kita untuk meladeninya, apalagi jika yang lainnya datang. Celakalah. Tapi guru, ada apa Gandon? Bagaimana kalau aku menghadapinya? Apa? Jangankan kau, aku pun belum tentu mampu menghadapinya. Percuma saja kita harus menyingkir dari tempat ini. Tidak, aku akan menghadapinya. Gandon, tunggu. Murid goblok, rupanya ia mencari mati. Waragang segera melesat keluar lewat pintu belakang meninggalkan tempat itu. Dia melihat keadaan yang tidak memungkinkan untuk diladeni. Pertarungan semakin gencar dengan kemunculan Pendekar Sinting. Gandonnya bernafsu hendak mengalahkan Pendekar Sinting, langsung menyeruak ke dalam kancah pertempuran dan menyerang Pendekar Sinting dengan ajian Halimun Gondol Mayit. Tubuh Gandon laksana menghilang, yang terlihat hanya bayangannya saja. Sementara hal itu membuat Pendekar Sinting tersentak kaget. Dia berusaha memusatkan kekuatan batinnya, namun gerombolan Waragang tengah menggemburnya. Mau tidak mau, perhatiannya terpecah lagi. Dengan mendengus marah serta bertingkah laku seperti orang tak waras, Pendekar Sinting mengamuk, serta-merta melepaskan ajian pamungkasnya ke segenap penjuru memukul kepala lawan. Jeritan kematian terdengar susul menyusul dari mulut anak buah Gandon. Pada saat itu, Gandon menendang pundak Pendekar Sinting dengan telak. Sima mengeluh, tubuhnya berguling ke bawah. Gandon kembali berkelebat menyerang ke arah Pendekar Sinting. Namun dengan cepat Sima kembali berguling ke samping, lalu dengan cepat menghantamkan tendangannya ke kaki lawannya. Gandon mengeluh, kakinya terpincang-pincang terkena tendangan yang dikerahkan dengan tenaga dalam penuh. Pendekar Sinting yang telah kalap segera bangkit, lalu dengan cepat pukulan sakti dihantamkan ke arah anak buah Gandon. Gerombolan Waragang yang hendak menyerang Pendekar Sinting berhamburan. Tubuh mereka terpental dengan keadaan mengerikan. Angin puting beliung yang keluar dari telapak tangan Pendekar Sinting menyapu mereka sampai jauh. Hehehe, tunjukkan wujudmu hantu kudis. Jangan sombong Pendekar Sinting. Mari kita bertaruh sampai mati. Ah, licik. Pendekar Sinting segera bergerak meliukan tubuh, mengeluhkan serangan lawan. Kemudian dengan ia kerahkan pukulan sakti dihantamkan ke arah lawan. Gandon tersentak mendapatkan pukulan lawan yang mengeluarkan hawa panas laksana api.
menderu tajam di depan wajahnya. Cepat-cepat Gandon membuang tubuh ke belakang, lalu dengan cepat melepas pukulan saktinya juga. Pendekar Sinting terkejut ketika tangan lawan menepis pundaknya. Seketika pundaknya terasa panas. Hal itu membuatnya bertambah marah. Dengan mengeram marah, pendekar Sinting segera menghantamkan pukulan ke arah lawannya. Gabungan serangannya begitu cepat dan aneh, cukup menyentakkan lawan. Gandon berusaha mengelakkan serangan-serangan gencar yang dilancarkan pendekar Sinting. Namun nampaknya pendekar Sinting tidak mau memberi kesempatan yang ketiga kalinya bagi lawan untuk menyerang. Dengan gempuran gencar susul menyusul, pendekar Sinting terus mengincar lawan sampai lawan tidak punya kesempatan untuk balas menyerang. Serang dia! Gandon memerintahkan gerombolannya untuk menyerang, namun belum juga gerombolan Waragang membantu. Dari kejauhan terdengar suara para pendekar berdatangan. Hal itu membuat Gandon semakin kebingungan. Dia berusaha lari, tapi Sima dengan cepat menghadangnya. Mau lari kemana kamu, hantu kudis? Bangsat, kau harus mampus pendekar Sinting. Sementara nekat Gandon merangsek berusaha menjatuhkan pendekar Sinting. Namun karena terlalu bernafsu, hanya dengan memiringkan tubuh ke samping, pendekar Sinting berhasil mengelakkan serangan lawan. Kemudian dengan cepat, tangan Sima melancarkan pukulan sakti yang membahayakan lawannya. Dihantamkan ke batok kepala lawan. Gandon menjerit keras, kepalanya hancur terkena hantaman pukulan sakti pendekar Sinting. Tubuhnya berjajar ke belakang dalam keadaan mengerikan, lalu ambruk dengan nyawa melayang. Melihat para pendekar berdatangan, pendekar Sinting segera menghampiri. Betapa gembira hatinya ketika melihat Dewi Melati bersama tokoh aliran golongan putih. Melati? Kakang Sima, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Kau tidak perlu menangis, Melati. Para pendekar yang rata-rata berilmu tinggi tidak menghadapi kesulitan dalam menumpas sisa-sisa gerombolan Waragang yang masih mencoba mengadakan perlawanan. Dalam sekejap saja, sisa-sisa gerombolan Waragang dapat ditaklukkan. Tuan Pendekar, perkenalkan, namaku Nyai Sukmawati dari perguruan Teratai Suci. Namaku Sima Klantara dan ini adikku Dewi Melati. Salam Nyai Sukmawati. Terima kasih Nisanak, kau telah menyelamatkan nyawaku. Tidak perlu diingat kembali Nyai. Menolong sesama sudah menjadi tugas kita bersama di alam jagat raya ini. Di mana Waragang itu sendiri? Jadi ada yang masih tersisa? Iya, justru dia orang utama. Dia bernama Waragang. Laki-laki setengah baya berjubah hitam dengan rambut panjang berwarna merah. Kurang ajar. Coba aku periksa ke dalam dulu. Sima keluar kembali dengan tangan kanan menggaruk-garuk kepala, membuat Dewi Melati merengut. Antara gembira dan kesal bercampur aduk menjadi satu di hatinya. Sedangkan Murti tersipu-sipu. Hati gadis cantik itu merasakan getaran aneh jika memandang wajah pendekar Sinting. Oh, Dewi Melati ternyata memiliki saudara laki-laki yang begitu tampan dan juga sakti mandraguna. Bagaimana Sima? Apa ada? Mungkin dia melarikan diri, Nyai. Kalau begitu kita harus mengejarnya. Kalau keduanya tidak segera ditangkap, bisa-bisa rimba persilatan akan selalu resah. Kalau begitu kita memang harus segera mengejarnya. Nisanak, tentunya kau tahu di mana mereka berada. Dewi Melati yang menyaksikan tingkah laku Murti seketika merengut. Hatinya kesal melihat kelakuan gadis itu di hadapan Sima. Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Tentu Waragang mendatangi guruku setan merah. Di mana gurumu tinggal? Di lembah neraka. Terima kasih Nisanak. Kalau begitu mari kita pergi. Ayolah, jangan buang-buang waktu lagi. Kakang Sima, aku ikut. Ayolah. Ketiganya pun segera meninggalkan perguruan gerombolan Waragang, sekaligus meninggalkan Murti dengan hukuman penjara di perguruan Teratai Suci. Seorang laki-laki berjubah hitam dengan rambut merah terurai serta berbadan kurus tampak berlari membelah hutan belantara. Lelah bayangan iblis tua yang tidak lain Waragang itu. Sesekali ia menengok ke belakang, khawatir kalau pendekar Sinting mengejarnya.
Bukan dia gentar menghadapi pendekar gila yang tersohor itu, namun keadaan terlalu mendesak. Dia belum siap untuk menghadapinya. Kalau saja aku telah merampungkan ajian pelebur sukma, kuhadapi kau pendekar sinting. Waragang geram bersungut-sungut sambil terus berlari, nafasnya yang tersengal-sengal tidak dihiraukannya. Dia tidak ingin dapat dikejar oleh pendekar sinting. Waragang akhirnya sampai juga ke tempat yang dituju di lembah neraka. Sesaat matanya menyapu ke sekelilingnya, takut kalau ada yang memergokinya. Setelah merasa tidak ada siapa-siapa, tubuh Waragang mencelat menerobos masuk ke dalam lembah. Waragang, kau datang. Ada apa? Tanya seorang lelaki tua yang berusia 70 tahun yang bangkit dari tempat duduknya. Kemudian melangkah menghampiri muridnya yang terengah-engah dengan kening berkerut. Celaka guru, celaka. Ada apa? Apanya yang celaka, tolol? Perguruanku diobrak-abrik pendekar sinting. Mengapa tidak kau hadapi? Mengapa kau lari? Hanya menghadapi orang tidak waras itu saja kau lari. Tapi guru, dia bukan sembarang orang yang tidak waras. Namanya saja tengah membubung tinggi, apalagi dengan segala ajian yang ia miliki. Dengan mudah lawannya menjemput kematian. Pengecut. Percuma kau bersandang gelar siluman dari lembah kematian. Lalu bagaimana dengan muridku? Kenapa diam, goblok? Entahlah guru, mungkin keduanya tewas di tangan pendekar sinting. Kau yakin itu? Setan merah masih menunjukkan wajah ketidaksenangannya, nafasnya turun naik. Dihela rasa marah, tangannya mengepal lantas memukul-mukul telapak tangan sendiri. Kurang ajar. Kalau benar muridku sampai tewas, tidak akan aku ampuni pemuda tidak waras itu. Ketika keduanya tengah bercakap-cakap, tiba-tiba mereka tersentak oleh suara tawa yang menggelegar. Suara tawa itu seakan-akan mampu meruntuhkan dinding-dinding gua. Rupanya dua tikus tua bersembunyi di dalam lembah, takut sama kucing. Pendekar sinting. Dari mana dia tahu kita berada di sini, Waragang? Mana aku tahu guru. Mungkin Murti masih hidup. Kurang ajar. Rupanya pemuda dungu itu mencari mampus. Hehehe. Kenapa bersembunyi tikus tua? Keluarlah. Kemarahan setan merah memuncak mendengar kata-kata pendekar sinting. Tanpa memperhitungkan lagi, tubuhnya segera mencelat keluar diikuti Waragang. Setan merah dan Waragang terperanjat ketika melihat Nyai Sukmawati bersama pendekar sinting dan gadis berpakaian serba merah. Dari mulut keduanya terdengar ucapan menyebut nama wanita itu. Sukmawati. Nyai Sukmawati tersenyum. Pembawaannya tampak tenang, seperti berusaha menunjukkan jiwa kependekarannya sebagai pemimpin ketua perguruan aliran putih yang arif dan bijaksana. Waragang, dan kau setan merah, kuharap menyerahlah. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu, Sukmawati. Tidakkah kau tahu berhadapan dengan siapa? Waragang dan kau orang tua, kuharap kalian menyerah. Coy, lancang sekali mulut kalian. Jangan sombong karena namamu membumbung sampai langit. Waragang tidak ketakut. Hehehe. Aku tidak menyuruhmu takut, Waragang. Tapi aku hanya menyuruh kau dan setan merah sadar. Usia kalian sudah lapuk. Anak setan, tutup mulutmu. Kalau tidak, akan kuremukkan batu kepalamu. Galak sekali kau, Ki. Sungguh malang kepalaku. Seloro Sima sambil mengelus kepalanya, sementara Dewi Melati hanya menautkan alis menyaksikan tiga konyol saudaranya itu. Berdebah, kurobek mulutmu, pendekar sinting. Dengan penuh amarah, setan merah yang ingin menjajal kehebatan ilmu pendekar sinting melesat menyerang. Tangan setan merah bergerak mencakar, sedang tangan kanannya memukul ke dada lawan dengan jurus pukulan lembah neraka. Melihat setan merah menyerang pendekar sinting, Waragang tidak tinggal diam. Ia segera menyerang Nyai Sukmawati dan Dewi Melati dengan jurus cakar siluman maut.
Menyaksikan lawan menyerang, tubuh Nyai Sukmawati dan Dewi Melati segera melompat ke samping untuk mengelakkan serangan tangan Waragang. Kemudian dengan cepat keduanya balas menyerang. Nyai Sukmawati dengan jurus teratai beracun, sedangkan Dewi Melati dengan jurus walet merah menari. Tangan Dewi Melati bergerak lincah laksana seorang putri yang menari-nari bergerak dengan irama yang teratur dan indah. Sementara jurus itu sesungguhnya bukan jurus sembarangan. Jurus itu sangat berbahaya jika diimbangi oleh pedang walet merah yang tersampir di punggungnya. Dewi Melati dan Nyai Sukmawati menyerang bersamaan dengan jurus-jurus andalan dari kanan dan tubuh Waragang. Hal itu membuat Waragang sedikit kerepotan. Lawan yang menyerang ternyata bukan orang sembarangan. Dia sebenarnya tahu akan hal itu, tapi keadaannya sudah terjepit. Sulit baginya untuk dapat meninggalkan pertarungan kali ini. Tangan Dewi Melati bergerak menyambar ke kepala Waragang dengan cepat. Segera Waragang merundukkan kepalanya, namun belum juga dia bisa menghela nafas lega. Nyai Sukmawati telah menyerang ke wajah dan dadanya. Waragang berusaha berkelit, tetapi Dewi Melati dengan cepat melakukan serangan susulan dengan bayangan iblis menendang ke tulang rusuk lawan. Waragang harus bergerak cepat menghadapi dua lawan yang berilmu tinggi. Untung saja Dewi Melati tidak menggunakan pedangnya. Kalau saja ia menggunakan pedang, tentu Waragang akan mati kutu. Waragang menarik kakinya melebar ke samping. Kemudian dengan cepat bergerak menyerang dengan kedua telapak tangan ke arah kanan dada Dewi Melati. Dewi Melati tersentak. Cepat kakinya ditarik mundur 2 langkah ke belakang. Kemudian tubuhnya diputar setengah lingkaran untuk mengelakkan serangan lawan. Tangan kanannya dihantamkan ke tangan lawan yang mengancam. Melihat Dewi Melati dalam kesulitan, Nyai Sukmawati tidak mau tinggal diam. Dia berkelebat ke arah Waragang. Melihat itu, Waragang jadi mengurungkan niatnya untuk menyerang Dewi Melati. Kemudian ia berbalik menyerang Nyai Sukmawati. Tangan Waragang menghentak ke wajah lawan, mengejutkan Nyai Sukmawati. Dia berusaha menarik serangannya, tapi karena gerakan Waragang begitu tiba-tiba, membuat langkahnya mati seketika. Terpaksa Nyai Sukmawati menapak serangan lawan. Dua telapak tangan beradu. Nyai Sukmawati terpental beberapa tombak ke belakang, sedangkan Waragang tersurut 3 langkah ke belakang. Namun Waragang cepat bangkit. Ia kembali melabrak Nyai Sukmawati. Tampak Waragang bermaksud membunuh wanita ketua dari perguruan teratai suci itu secepatnya. Mampuslah kau Sukmawati. Nyai Sukmawati yang belum bisa berbuat apa-apa hanya mampu membelalakan mata. Sulit baginya untuk mengelakkan serangan lawan. Melihat hal itu, dengan cepat Dewi Melati mencabut pedang walet merah. Dengan teriakan menggelegar, tubuhnya berkelebat memapakkan serangan Waragang yang meluncur ke arah Nyai Sukmawati. Dengan jurus walet merah membelah samudra, Dewi Melati membabatkan pedangnya ke tangan lawan. Waragang tersentak kaget melihat pedang bersinar merah kekuning-kuningan menebas tangannya. Dia segera menarik kedua tangannya, lalu dengan berjumpa litan dia berusaha mengelakkan serangan lawan. Dewi Melati yang masih dendam pada orang-orang rimba persilatan aliran hitam tidak hentinya sampai di situ. Dengan jurus walet merah membelah samudra, ia kembali memburu Waragang. Celaka. Waragang semakin terdesak oleh babatan pedang walet merah di tangan Dewi Melati. Wajahnya agak pucat menyaksikan jurus pedang yang dilancarkan gadis cantik jelita itu. Bukan jurus sembarang jurus. Jurus pedang walet merah yang dikuasai Dewi Melati merupakan jurus pedang sakti yang sulit untuk dielakkan. Waragang terus berusaha mengelak dengan sesekali melancarkan serangan balasan. Sementara Sima yang menghadapi setan merah masih bertingkah laku konyol. Mulutnya berteriak-teriak manakala setan merah menyerang dengan tongkat berkepala tengkorak. Dari kepala tengkorak itu keluar asap merah kehitam-hitaman yang mengandung racun. Beruntung sekali Sima telah kebal dari segala macam jenis racun, sehingga dia tidak terpengaruhi oleh asap beracun yang keluar dari kepala tongkat setan merah. Melihat lawannya mampu bertahan terhadap racunnya, setan merah bertambah marah. Dengan mendengus dilancarkannya jurus tongkat setan neraka. Tongkatnya bergerak buas. Mengapa kau seperti orang kerasukan, Ki?
Remuk batok kepalamu anak setan. Belum Ki, aduh galak sekali. Kuremukkan kepalamu bocah setan. Hehe, kalau kau marah wajahmu seperti kambing tercebur di sawah Ki. Sima mengelakkan serangan lawan dengan jurus Dewi Kayangan menari. Lagi-lagi setan merah tersentak kaget yang dilakukan oleh pendekar Sinting terlihat lambat. Tetapi kenyataannya sangat luar biasa dan mengandung hawa panas disertai hembusan angin kencang. Menyerah lagi, semoga kau akan mendapatkan ampunan. Curi, pantang bagi setan merah menyerah. Kita tentukan siapa di antara kita yang akan mampus. Dari telapak tangan setan merah membesit selarik sinar panas ke arah pendekar Sinting. Sinar itu bergulung-gulung dengan cepat berusaha membungkus tubuh pendekar Sinting. Melihat hal itu, Sima segera menangkis serangan dengan pukulannya dikerahkan dengan tenaga dalam penuh diarahkan ke sinar pelangi yang hendak melumpuhkannya. Seketika melesat dua sinar biru ke arah sinar yang dikerahkan oleh setan merah. Seketika tubuh setan merah terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang dan tidak berapa lama kemudian setan merah memuntahkan darah hitam, wajahnya menjadi pucat pasi, sedangkan matanya membelalak tegang. Wah, harap kau mau menyerah Ki. Kurang ajar, kau harus mati. Sementara dengan nekat setan merah kembali menyerang pendekar Sinting dengan ajian pamungkasnya. Menyaksikan kenekatan laki-laki tua itu, bergidik juga hati pendekar Sinting. Sebenarnya kematian orang tua itu tidak dihendakinya, tapi jika ia hanya diam, maka dialah yang akan tewas. Terpaksa pendekar Sinting menyambutnya. Laki-laki tua itu meraung keras mendapatkan ajian pamungkas yang dirasakan bagaikan hantaman ribuan halilintar yang menggelegar. Ia meraung-raung kesakitan, kemudian tubuhnya hangus meleleh mengeluarkan darah kuning kehitaman. Di sisi lain, Dewi Melati yang menyerang Waragang bayangan iblis marah karena sejak tadi serangannya belum juga mendapatkan hasil. Dengan jurus pedang di tangan Dewi Melati bergerak cepat ke samping kanan, kemudian lurus ke depan. Dilanjutkan dengan menyilang lalu lurus lagi. Pada saat dekat dengan tubuh lawan, gadis cantik jelita itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Dan Waragang memekik ketika dari kepala sampai ke bawah tubuhnya dibelah oleh pedang walet merah. Sesaat tubuh Waragang terbelah menjadi dua. Hal itu membuat Nyai Sukmawati dan Sima membelalakkan mata. Keduanya malah terbengong-bengong menyaksikan kejadian yang aneh itu. Wah, bukan sembarang ilmu pedang. Maaf, aku terpaksa. Tidak apa Melati, mungkin hanya kematianlah yang bisa menghentikan mereka. Semua tugasku telah selesai sebagai tokoh golongan aliran putih. Aku harap kalian bisa bertandang ke perguruan kami yang rendah ilmu ini dibandingkan Tuan Pendekar juga adik pendekar. Jika ada umur panjang, kami akan singgah ke perguruan ketua guru. Sampaikan salam kami pada semua pendekar golongan putih. Kami mohon pamit. Sementara kemudian tubuh mereka berkelebat meninggalkan Nyai Sukmawati, ketua dari perguruan teratai suci itu, yang kemudian memandang kepergian pendekar muda-mudi itu dengan pandangan mata penuh persahabatan. Kokok ayam jantan telah bersahutan. Raja pagi telah datang menghardik malam yang penuh kabut kegelapan. Sima dan Dewi Melati melanjutkan perjalanannya ke pesisir utara. Di sepanjang jalan, Dewi Melati menatap Sima yang masih terkagum-kagum pada saudaranya. Masih muda, mempunyai kesaktian yang tidak bisa dianggap remeh rimba persilatan, dan kakangnya memiliki wajah yang begitu tampan. Senang menolong orang yang lemah walaupun terkadang tingkahnya seperti orang yang tidak waras. Kenapa kau senyum-senyum memandangku Melati? Nanti kau jatuh cinta dengan kakangmu sendiri. Tadinya aku berpikir seperti itu kakang. Tentunya nanti banyak gadis-gadis yang menyukai kakang. Sontoloyo, kau ini adikku yang paling aku sayangi. Apa mungkin kau jatuh hati dengan kakangmu sendiri? Tidak mungkin aku mencintai kakangku sendiri. Satu saat nanti kau akan dikerumuni gadis-gadis cantik karena caramu memandang dunia kakang.
Kau makin ngawur saja Melati. Mana ada seorang gadis yang mau dengan kakakmu ini. Dan kata-katamu seperti orang yang sudah tua saja. Hehe. Kalau Kakang tidak percaya, lihat saja nanti. Wah, dasar gadis gemblong. Setelah bicara pergi begitu saja. Hei Melati, tunggu Kakang. Kakak beradik itu pun berkejaran, saling mendahului untuk menuju pesisir utara. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki masing-masing, sesekali juga mereka beristirahat di hutan kecil yang mereka lalui dan memetik buah-buahan dan menikmatinya. Akhirnya setengah hari perjalanan, Sima dan adiknya Dewi Melati sudah mendekati daerah pesisir utara. Waktu kembali bergulir dengan cepat, senja yang cerah membiaskan cahaya merah di langit pantai utara. Dewi Arum dan Ningrum Sari menunggu cemas kedatangan putra-putrinya. Berhasilkah mereka menyemayamkan pedang sambar nyawa di kawah Gunung Dayang yang daerahnya dikenal begitu angker? Kau kalah Kakang Sima. Aku lebih dulu sampai di pesisir utara, gumam Dewi Melati pada Sima yang masih tertinggal di belakang. Kedatangan Dewi Melati mengejutkan Dewi Arum dan juga Ningrum Sari yang sedang duduk di bebatuan pintu gua Walet Merah pesisir utara. Biung, aku datang. Cahayu, kau membuat biungmu terkejut saja. Biung Ningrum Sari, aku begitu gembira karena Kakang Sima kalah cepat berlari denganku. Cahayu, di mana kakangmu sekarang? Biung, Kakang Sima tertinggal di belakang. Kami di tengah jalan saling mendahului untuk sampai di sini. Kalian berdua memang bandel. Walaupun kalian sejak kecil tidak pernah bersama-sama, tetapi persamaan kalian banyak sekali. Apakah Sima saat kecil seperti itu, Ningrum Sari? Begitulah Nyimas Arum, tetapi Sima anak yang patuh padaku dan juga mendiang Ninik Bintari. Biung Dewi Arum, Biung Ningrum Sari, mengapa Kakang Sima lama sekali? Aku tidak percaya kalau Kakang Sima kalah denganku dalam mengadu ilmu meringankan tubuh. Raksasa dan para begudal saja dapat ditaklukkannya dengan mudah. Pasti Kakang Sima sengaja mengalah pada aku, Biung. Kakangmu persis sekali dengan romomu, Cahayu. Seorang pendekar yang selalu merendahkan dirinya di mata orang lain, sekalipun ia kerabat ataupun musuhnya. Kau benar, Nyimas Dewi Arum. Kuperhatikan sejak kecil, tingkah lakunya dan budi pekertinya sangat bagus. Memang mirip sekali dengan romonya Kakang Arya. Tak lama tiba-tiba terdengar suara tawa seseorang melengking ke angkasa. Hehehe, tidak sepantasnya aku mendapatkan pujian seperti itu, Biung. Dewi Arum, Ningrum Sari, dan Dewi Melati mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak dapat melihat siapa yang telah datang. Bukannya wujud yang muncul, tapi gelak tawa yang menggema terdengar. Suara tawa yang mampu menggugurkan daun-daun pohon. Hei, keluarlah pengecut. Dewi Melati matanya memandang tajam ke atas pepohonan, berusaha mencari sosok yang telah mengganggu mereka. Hehe, kau seperti orang yang lilung saja, Melati. Tiba-tiba terdengar kembali tawa keras seorang lelaki. Kemudian Dewi Arum dan Ningrum Sari membalikkan tubuh mereka secara bersamaan. Namun mereka tidak dapat juga melihat asal suara yang memanggil Dewi Melati. Mengapa ia tahu namaku, Biung? Entahlah, sepertinya ia mengenalmu, Cahayu. Tidak berapa lama Sima keluar dari persembunyiannya dan mereka bertiga tidak mampu menjangkau ilmu halimun yang dimiliki Sima. Hei Biung, ini aku. Kenapa kalian seperti orang yang kebingungan saja dan tidak mengenaliku lagi? Bocah bandel. Bagaimana kau berhasil, anakku? Aku berhasil, Biung. Kakang Sima, aku mendahuluimu, kau kalah. Aku lebih dulu sampai di pesisir utara. Hehe, kau benar Melati. Kau yang menang. Kakang tidak sanggup mengejarmu. Ayo masuk, hari sudah mulai gelap. Dewi Arum menaruh tangannya di pundak Sima dan diikuti Ningrum Sari dan juga Dewi Melati. Malam pun datang dengan perlahan menggantikan senja di pesisir pantai utara, dan kegelapan menyelimuti bumi persada. Sekian
Dan terima kasih buat Nur Salim yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.